ya. Nah, sebelum ke teknis bagaimana cara jualan di Facebook Marketplace-nya, aku pengen mengulas dahulu ya. Yang ini kadang orang itu kalau ikut workshop ya, untuk workshop atau pelatihan atau kelas online apapun itu tuh mencari tombol rahasia gitu. Yang tombol rahasia itu kalau dipencet gitu kan, itu langsung orderannya banjir atau laris gitu ya. Sama mungkin di dunia per-CS-an gitu, ikut kelas CS ya, entah online, offline, workshop maupun in-house, mungkin ada yang mengira ada satu tombol rahasia gitu. Yang itu ketika dipencet langsung orderannya membludak gitu. Jadi dia cari, dia akan koleksi itu. Ya kayak saya itu ya, koleksi pelatihan-pelatihan gitu ya. Ya belajar Google Ads sampai 7 guru, belajar SEO sampai sekian guru gitu kan. Ya belajar Facebook Ads dari harga yang ratusan sampai yang 8 jutaan gitu ya. Google Ads belajar dari yang ratusan ribu sampai yang 10 juta, yaitu saya ya. Saya mencari tombol rahasia yang kalau dipencet tuh akan merubah orderan saya gitu ya. Ya saya bukan ngomongin orang lain, yang ngomongin saya sendiri yang suka koleksi gitu. Padahal aslinya setelah kita paham garis besarnya, ya terutama untuk platform penjualan yang tipenya kata kunci, itu adalah kuncinya ada di kata kunci, ya. Jadi kata kunci yaitu apa? Apa yang diketikkan oleh pembeli kita, ya, di kotak pencarian. Mau apa wes? Kaskus misal. Mungkin ada anak-anak kaskus ya, anak-anak agan-agan ya. Saya era kaskus juga ngalami. Jadi saya ambil di marketplace, jual di kaskus, laku. Ya, waktu kaskus masih rame ya. Cari masih ada nggak ya kaskus forum jual beli, malah saya sekarang udah lupa forum jual belinya di mana ya. Ya, oh ini di sini nih kategori jual beli gitu kan. Ya, ada kategori jual beli. Misal produk apa gitu ya. Komputer lah, produk komputer misalnya. Dia ada komputer. Nah, kayak gini ya, kita klik. Nah, di sini selalu ada kotak pencarian. Cari di sini. OLX. Ya, dulu teman-teman pernah alami nggak? Toko bagus berniaga. Yang sama OLX, yang akhirnya merger jadi OLX. Aku ngalamin itu. Ya, jadi ngalamin toko bagus berniaga OLX. Di sini ketemu lagi yang namanya kotak pencarian, disitulah adanya kata kunci. Nah, Google itu juga menggunakan kata kunci. Ya, di sini namanya kata-kata yang saya ketik di sini, misal toko handphone Jogja gitu kan, itu namanya kata kunci gitu ya. Jadi kata-kata yang diketikkan oleh calon pembeli kita ya di kotak pencarian. Di YouTube juga sama, di Instagram juga sama, di Facebook juga sama. Ya. Semua ada kotak pencariannya. Ya. Nah, ketika suatu platform itu ada kotak pencariannya, maka kemungkinan besar cara orang mencari itu adalah mengetik, ya. Kecuali Google itu ya, saya lihat kalau mainin anak, Google suara kucing gitu ya. Nah, gitu ya. Itu kan beda ya. Pakai voice tapi kata-kata kita ngetik. Mau platformnya apapun itu. Nah, makanya tinggal kita temuin. Yang pertama produk yang gampang dijual. Ya, cari suppliernya di mana, cari barang larisnya di mana. Kemudian produknya unik, kompetitornya sedikit, cukup ada pasar. Kalau tadi kaidahnya, kunci dari segala kunci adalah kata kunci. Kemudian yang kedua, kaidah mencari produk buat teman-teman, biar nggak mahal iklannya, baik di marketplace maupun di Google Ads adalah produknya unik, kompetitornya sedikit, cukup ada pasar. Karena kalau kompetitornya banyak, biaya iklannya kalau di Google ataupun di
marketplace itu biasanya jadi mahal karena banyak orang yang fokus beriklan di kata kunci itu. Ya, jadi 2 kaidah itu dulu. Oke. Nah, cara saya cari produk ada beberapa. Ya, yang pertama, di sekitar kita adanya apa, kemudian kita cek larisnya di mana. Oke. Nah, cara ceknya di mana? Teman-teman gunakan yang namanya Google Trends Indonesia. Ya. Nah, ini paling atas ada Google Trend. Nah, di sini teman-teman ketik misal sangkar ya, sangkar. Depan rumah saya itu jualan sangkar. Burung, gitu kan sangkar. Nah, nggak usah susah-susah nyari barang. Di sekitar kita itu adanya apa? Jual. Ya, ada teman jual. Bukan jual teman, tapi jual kemampuan teman ya. Nanti salah arti ya. Jadi apapun masalahnya open BO solusinya ya. Maksudnya bisnis online BO itu ya, bukan yang bisnis opportunity, bisnis online ya, bukan BO yang negatif ya. Nanti teman-teman salah tafsir gitu ya. Nah, open BO, bisnis online. Tapi awalnya open JO, open jualan online, open LO, open lapak online gitu. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, depan rumah saya persis itu ada warung ya. Itu anaknya yang punya warung setiap hari kalau nggak libur, kalau nggak capek, kalau nggak sakit, itu produksi sangkar burung. Nah, di sini nanti bisa dilihat grafiknya, secara pasar ada pasarnya. Oke. Pencarian cukup banyak di Google. Paling ramai bulan Juli, April, dan seterusnya. Ini sedang menurun ya. Mungkin nanti Februari ini grafiknya naik. Kemudian daerah yang paling banyak mencari adalah Jawa Timur, Jogja, NTB, Jawa Tengah, Bengkulu, dan seterusnya sampai 25. Kalau kita ganti kota, Surabaya, Bandung, Jakarta. Nah, kemudian yang lumayan banyak dicari adalah sangkar burung perkutut. Kemudian related topik ini adalah untuk ngiklan di Google AdSense. Google ke situs-situs yang pasang AdSense. Nah, topiknya tentang bird atau animal. Ya. Nah, kayak gini ya, sangkar. Sinonimnya sangkar apa? Sarang. Nah, tapi kayaknya ini malah cenderung ke ke burung yang lagi mengerami. Tapi nggak apa-apa, kita cek aja. Jadi selain dari kata kunci yang kita tahu, ada sinonimnya. Sinonimnya toko apa? Kios, lapak, dan seterusnya. Nah, kalau ini ternyata kalau sarang, malah sarang burung walet. Ya, tetapi kalau ada ini menurutku salah satu produk yang persaingannya nggak sulit. Karena nggak gampang nyari sumber barangnya. Nah, sekali lagi, ada produk-produk yang saingannya sedikit, tapi nyari barangnya juga susah. Makanya aku punya 2 tipe. Yang pertama, adanya apa dijual. Sekitar kita ada barang apa, ada jasa apa, jual. Nanti minta komisi. Atau kalau teman-teman punya relasi banyak, tahu sumber-sumber produk yang murah dan bisa dijual lagi dengan harga yang kompetitif, maka gunakan cara kedua, yaitu jual apa yang pasar butuhkan. Nah, tapi tantangannya adalah mencari di mana pemilik atau produsen atau supplier dari barang ini. Nah, itu nanti tantangannya. Oke, jadi tugas yang pertama itu cari barang. Oke. Dicari barang. Dan inilah step yang sering dilupakan orang. Produknya udah berdarah-darah, saingannya udah banyak, marginnya kecil, tapi nggak semuanya siap untuk cari barang lagi. Wah, udah nyaman di dunia ini, Mas. Padahal udah nggak untung bisnisnya.
Ya, dan disclaimer juga saya saat ini pun masih nyari barang terus. Ya, yang mengajar di sini pun juga bukan yang 100% bisnisnya sudah benar-benar sempurna. Kita pun masih penyempurnaan. Ya. Dan nggak akan sempurna. Karena ini bisnisnya manusia. Nah, kenapa gitu? Karena kesempurnaan itu yang punya cuma satu, teman-teman. Jadi wajar kalau misalnya nanti dikritik, malah jualan online, emang duitnya seberapa toh kok ngajar-ngajarin orang gitu kan. Nah, kan mungkin ada kayak gitu. Jualan online, emang untungnya seberapa sih? Gitu kan. Maksudnya akan ada yang komentari kayak, udah biarin aja. Mereka nggak tahu ngajar di pelosok itu kayak apa. Ngajarin emak-emak usia 35, 40, 45, 50 gitu ya. Mereka belum pernah ngerasain. Ya. Nah, nanti ya biarin kalau yang ngomong seperti itu gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini, nggak ada yang ahli, ini adalah murni sharing gitu kan, teman-teman mau moga-moga nanti ada yang setelah praktek ini jualannya ada yang meningkat melalui Facebook Marketplace. Ya. Kembali ke topik, yang pertama cari barang. Ya, yang pertama cari barang itu gimana? Adanya apa? Adanya apa? Yang kedua, pasar butuh apa? Kita seneng apa? Kita ahli di mana? Udah, 4 ini misalnya. Adanya apa dijual di sekitar kita, pasar butuh apa, cari datanya. Ya. Kira-kira ini misal nih, lihat sekumpulan ojek online. Nah, terus kita berpikir, para ojek online ini butuh apa? Oh, butuh holder. Nah, itu kan pasar. Terus kita coba tawarin, gitu. Pak, butuh holder nggak buat motornya? Kayak gitu, misal. Kemudian kita senang apa? Nah, ini juga, misal senangnya fotografi, jualannya kamera. Senangnya ikan, jualan ikan. Itu lebih enak karena ketika teman-teman jelasin, teman-teman paham dan sangat ngelotok gitu, sangat mendalami karena itu hobi sehari-hari teman-teman. Ya, apapun itu coba dicari. Yang keempat adalah ahli di mana atau punya pendidikan di mana. Misalnya saya punya teman, dia jualannya alat laboratorium, wah itu mesti Mbak Nisa kenal. Itu investor saya, salah satu dulu ya, ketika saya masih ngerintis gitu ya. Beliau adalah insinyur teknik kimia, setahu saya ya. Kalau nggak teknik kimia, pokoknya pendidikan kimia, teknik kimia. Jualannya alat laboratorium. Kan masih relate dengan kuliahnya. Nah, silahkan yang teman-teman kuliahan ya, itu jualan sesuai apa yang berhubungan dengan kuliahnya. Temanku dokter, jualan alat kesehatan. Saya farmasi, apa wae didol gitu ya. Karena farmasinya cuma asisten apoteker setingkat SMK. Tapi ya ada temanku, dia perawat gitu kan, juga punya apotek gitu ya. Jadi SMK-nya farmasi, kuliahnya perawat, PNS-nya perawat, punya usaha apotek 2 gitu. Teman sekelas gitu di sekolah menengah farmasi. Ya ada kan, masih berhubungan. Itu namanya ya ilmunya ora terbuang sia-sia gitu loh, sekolah 3 tahun gitu ya. Lumayan biayanya puluhan juta juga gitu. Sekolah kesehatan itu nggak murah. Nah, daripada sia-sia ya manfaatkan tuh keahlian teman-teman di bidang apa, hasil sekolahnya itu untuk jualan online. Ya, kira-kira misal anak-anak mahasiswa teknik kimia butuh jas praktek, butuh apa alat itu namanya selupa aku ya, belas ukur, nah sebagainya. Itu. Yang kedua, jual di mana? Ya, platformnya dan lokasinya. Itu. Nah, platform yang malam hari ini kita bahas adalah Facebook Marketplace. Ya, tetapi di lokasi mana kita akan menjual barangnya ya. Jadi kan di sini ada Facebook Marketplace tuh. Ya, ada Facebook Marketplace. Nah, di sini ada kotak pencarian. Nah, nanti teman-teman tahu saya tuh seringnya cari barang apa. Ini yang muncul Google Pixel ya, teman-teman ya.
Nah, ini kan kelihatan ada kotak pencarian saya. Kan nggak neko-neko, teman-teman. Ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi di sini ada marketplace yang pakai kotak pencarian maksimal 200 kilo dari lokasi. Ya, saya mencari dengan radius 200 km dari Yogyakarta. Ya. Nah, terus kita mau pasang iklannya di kota mana, Mas? Nah, ini kita bisa gunakan Google Trend ini. Nah, silakan teman-teman yang punya produk komen dulu ya, tinggalnya di mana, produknya apa. Kita coba riset ya. Kira-kira paling cocok nanti pasang iklannya di kota mana. Oke, silakan komen. Ambil misal, oh aku rumahnya di Jogja, produknya Al-Quran, ayam, skincare. Cacing beku. Nah, seru nih cacing beku ya. Cacing beku. Cuma nggak tahu bisa nggak ya di Facebook Marketplace. Nah, cara tahunya bisa dijual di Facebook Marketplace atau tidak, cek saja kompetitor. Ada yang pasang atau tidak. Ternyata ada. Ya, cacing beku. Terus kata kuncinya, ini sambil dikumpulin ya, ada cacing sutra hidup, cacing tanah, cacing beku, cacing nipah. Nah, nanti teman-teman kumpulin tuh. Cacing A, AA, AB, ABA, ABC, ABD, dan seterusnya. A sampai ZZ, ya, B, BA, BI, BU, BE, seterusnya. Nah, ini nanti dikumpulin. Cuma aku nggak ada software otomatisnya untuk ini. Nah, soalnya ada produk-produk herbal itu nggak lolos. Nah, harus kucing-kucingan. Ya, contoh. Nah, ini udah kucing-kucingannya contohnya kayak gini loh. Nulis diabetesnya itu nggak bisa loss gitu loh, nggak bisa apa adanya karena memang belum boleh. Secara izin belum boleh. Ya, kalau lampu variasi jelas boleh. Lampu variasi, mobil motor ada. Truk ya, ini nulis truknya pakai bahasa Inggris ya, truck gitu kan. Bukan TRUK gitu ya. Nah, ini juga perlu dijadikan judul ya. Berarti ada yang TRUCK, ada yang truk gitu. Kemudian ini kemungkinan besar pasti ada ya, lampu variasi, kemudian akrilik, lem akrilik. Ini juga kemungkinan besar pasti boleh. Ada boleh. Tinggal kita cek secara ya skincare, sepatu nanti bisa dicek di sini ya. Saya cari baju jaga dokter. Wah, ini kayak apa itu? Baju yang bisa menjaga dokter, bukan bajunya dokter. Oh, kayak gini kali ya. Baju perawat, baju jaga. Kalau nggak pas jaga, ganti baju ya. Maksudnya baju yang bedah gitu kali ya. Oke, oke. Nah, caranya kayak gitu teman-teman. Cek kalau kompetitor bisa tayang, itu tandanya cocok. Ya, bisa dijual lah. Kalau cocok laku atau enggaknya kan tergantung nanti penentuan kita pasang lokasinya. Ya, yang penting kompetitor tayang berarti ada potensi. Oke. Saya cari yang unik-unik ya, saya cari yang unik-unik. Ayam pejantan. Wah, ini kenapa harus pejantan ya? Oh, tapi potensinya ada ini. Utuh, mentah, utuh, murah, utuh, ungkep, petelur. Kasihan. Dan kenapa hanya pejantan? Ayam yang di frozen gitu ya, pertanyaannya. Kan kasihan populasi ayam jantan ini, Mas. Gitu. Ya, tapi kalau ini ada. Tapi versi ungkep, versi utuh, versi bakar, ayam potong, oke. Nah, kita cari di sini cacing beku, Jogja, ya, Bali, Jakarta, Banten. Nah, berarti nanti PR-nya
Jadi cara mainnya itu ada beberapa. Metode satu akun. Jadi akunnya cuma satu. Sama metode ternak akun. Ya, yang keempat, metode ternak akun. Nanti caranya ada dua. Nah, kalau metode satu akun, berarti ini pakainya akun real ya. Akun real dipakai posting sehari-hari dan join grup komunitas plus jual beli. Nah, kalau metode ternak akun, biasanya beli akun, terutama akun lama, sudah berusia tahunan, tapi kurang terpercaya kalau tidak sering diupdate statusnya. Apalagi seringnya akun palsu itu pakai foto comot Google. Dan seringnya akunnya itu akun perempuan. Ya, pasang foto cantik. Cuma ini aku nggak ngajarin. Kalau pilih akun seringnya dapetnya seperti ini. Ya, biar banyak di-add. Nah, aku nggak ngajarin ya, nggak ngajarin ternak akun ya, karena teman-teman pasti tahu caranya. Beli aja murah. Nah, keuntungan yang ini akan membangun trust. Ke depan dan ini udah ada di Facebook Marketplace itu ada penilaiannya ya, ada ini loh, ada ini kalau di HP nanti kelihatan ini. Ada ratingnya si emas si saya ini ya, akun saya itu bisa dikasih rating sama pembeli saya gitu ya. Nah, ini nanti saya searching ayam ungkep cacing beku, iklan-iklan saya jadi itu gitu. Kayak gitu. Iya, beli juga akunnya cewek semua. Ya karena memang biar temennya cepet banyak itu bikinnya akun perempuan. Ya, cuma saya nggak kayak gitu. Akunnya saya atas nama adik saya gitu ya. Kayak gitu, tak joinin grup-grup Facebook. Coba. Nah, bagus pertanyaannya, harga asli atau harga samaran. Nah, kelemahannya ya, kita tuh pernah gitu. Kalau pakai harga samaran, itu banyak chatting doang karena orang kepo. Dan akhirnya kita capek. Capek hanya balesin orang kepo yang ngira harga produknya itu cuma Rp1. Waktu itu jualan apa ya, saya lupa. Oh, iya ya, iseng bantu masarin produk-produk elektronik seperti Magicom, kipas. Ya, ketika dikasih harga normal 70.000, 80.000, yang chatting dikit. Tapi mereka paham kalau aku chatting harganya segitu. Ketika di setting Rp1 atau gratis atau murah lah, kayak 1, 2, 3 ada bla bla bla. Banyakan chatting doang. Yang lanjut ke beneran COD dan sebagainya itu sedikit. Ya, jadi itu pilihan, tapi itu studi kasus kami ketika kami masarin Magicom sama kipas angin. Ya, karena ini toko elektronik ya, kita kan kami ada agensi gitu ya. Ada agensi digital marketing, kita coba bantu bikinin website, kemudian masarin di Facebook Ad, di Facebook Marketplace, di Google, ya di Marketplace gitu. Nah, dan akhirnya kebanyakan nanya doang. Ya, itu sih menarik, cuma balik lagi, ya balik lagi harus dites, apakah dengan harga Rp1, 1, 2, 3, atau lebih murah di pasaran, itu akan beneran beli. Gitu ya, pertanyaan bagus. Kemudian cek kompetitor itu di sini ya. Ini teman-teman ketik aja nama produk yang dijual. Kalau kompetitor tayang di situ, tandanya produk teman-teman itu boleh tayang di situ. Kayu briket misal. Kayu briket. Nah, kayak gini, oh kompetitor majang di sini ya kemungkinan adalah 1, 2 gitu kan. Masa capek-capek posting tiap hari nggak ada yang laku sih, nggak ada yang nanya sih.
minimal ada. Ya. Nah, cara cek lokasi yang tepat ini tadi Google Trend saya yang harus dicek, gitu ya. Nanti tinggal diganti jualannya apa, kayu briket. Nah, kecil ya kalau di data Google ya. Mungkin ada sinonimnya kali ya. Briket arang mungkin ya. Briket arang, sebentar. Kita jangan buru-buru ke iklan ya. Kita benahin organinya dulu, pondasinya dulu. Iklannya itu kan tinggal bos-bos gitu sudah gitu ya. Nah, ini kalau briket itu kok banyakkan Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ya, bukan Jawa. Nah, ini ada kemungkinan nanti teman-teman perlu akunnya dan ketika beriklan itu disetting di daerah ini. Ya, di daerah di luar Jawa. Nggak tahu kenapa. Apakah mungkin yang sering beli orang-orang di luar Jawa, coba yang jualan briket arang ini buat apa sih? Produknya jamu kesehatan, lem akrilik, coba lem akrilik. Nah, ini cara menentukan teman-teman jualannya di lokasi mana. Ya, briket arang berarti luar Jawa. Lem akrilik berarti Jawa Timur, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya. Nah, berarti pasang di kota-kota yang berada di sini, gitu kan. Jadi ketika pasang di sini kan ada nanti ya sebelum ke fase jual barang nanti silakan disetting. Terus seperti itu tentang lokasi. Yang kedua termasuk di OLX juga ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pasang iklan di OLX, di Kaskus, di mana-mana, nanti bisa disetting di kota-kota yang ada di sini. Nah, nanti tinggal transaksinya. Ya sistemnya kalau nggak COD ya dikirim. Kalau nggak percaya ya kami ada marketplace-nya. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Loh kok ternyata lokasinya Jogja. Iya, iya Kak, gitu. Kita di Jogja tapi bisa COD, bisa dikirim. Ya, jadi mau di OLX maupun Facebook Marketplace itu juga seperti itu. Tinggal dicari lokasinya di sini, terus kita pasang iklan di lokasi itu. Gitu ya. Jadi udah tahu cek Google Trends. Ya, kemudian platformnya ya mau yang gratisan dan gampang atau yang bayar. Berarti pakainya ads gitu ya. Nah, kalau yang gampang ya OLX, Facebook Marketplace. Nah, ini tipe-tipe kalau gampang kayak gini metodenya metode tengah akun. Ya, tapi jangan semua akun ditaruh di kota yang sama. Itu boros. Nah, tantangannya adalah bagaimana punya email yang cukup banyak untuk bikin akunnya. Dan ngejaga chattingnya. Percuma akun banyak, di chatting slow respon. Kayak gitu. Nah, ini untuk dua metodenya ya. Saya lebih cenderung ke metode satu akun. Ya, karena ya ini nanti kalau teman-teman cek di HP itu udah ada ratingnya ya. Coba tak cek di HP dulu. Semoga belum hilang. Nah, kita merawat akun itu sebentar tak cek punyaku profil. Cuma ini bukan akun yang tak pakai jualan ya. Nanti disclaimer loh, Mas Billy kok nggak ada jualannya. Ada sih sepeda lipat. Sebentar. Kok udah nggak ada ya? Kemarin tuh ada bintangnya. Jadi di bawah akun profil saya ada bintangnya. Oke.
Oke, udah nggak ada nih kayaknya. Ya wes, berarti bintangnya mungkin sedang anu ya, di review lagi gitu. Oke, mungkin iya, karena memang aturan di Facebook Marketplace itu produk herbal itu belum lolos gitu loh. Makanya kita sebelum jualan di suatu platform itu memang baiknya baca nganunya dulu, petunjuknya dulu supaya kecuali ya mau kucing-kucingan kayak yang ini tadi, pakai koma, pakai titik, pakai spasi, tapi kan tetap muncul. Nah, tirulah cara kompetitor yang tetap muncul di situ. Nah, kemudian kalau nggak bisa nayangin harga asli itu kenapa? Karena di sini saya kok belum pernah nggak bisa nayangin harga asli. Selama ini ya saya jual misal sepeda lipat 3 juta ya 3.400.000 gitu. Nggak saya tulis gratis gitu ya. Enak aja gitu, sepedanya harga segitu ya gitu. Gratis gitu ya. Nanti nanya doang gitu. Mainan, sepatu, skincare. Ya, pokoknya kalau kompetitor ada coba posting di situ. Ya, memang tantangannya nggak tantangan ya karena memang aturannya seperti itu gitu loh. Ya, terus nanti kita bisa baca dulu di sini ya. Aturan Facebook Marketplace. Ya, resiko kalau kita jual, aku juga jualan herbal, saya juga jualan herbal. Nah, akhirnya kucing-kucingan. Kucing-kucingan juga atau ya udah yang saya iklankan yang lolos, contohnya kurma, madu, mie, ya makanan-makanan, almond gitu ya. Terus bumbu beras basmati, ya beras basmati, bumbunya, bumbu nasi kebuli kayak itu yang ya apa yang lolos gitu ya. Ya jadi ini memang tantangan tersendiri, resikonya ya kucing-kucingan. Kayak gitu nanti coba dicari, aku lupa kemarin link aturannya di mana ya. Oke, kita mulai ke prakteknya. Lokasinya di sini, berarti nanti setting lokasinya udah tahu di mana ya, gitu ya. Belum pernah nyoba ngasih kata asli atau original ya. Coba aja lihat di kompetitor. Kalau ada yang tayang asli, kata asli apa yang muncul? Pintu jati asli. Kayaknya boleh kok. Nggak lolos, ini kompetitor lolos. Aha. Kalau settingan akunnya itu tadi kenapa metode tengah akun, karena lokasinya ini kan ada radius. Ya, misal nanti tadi yang jualannya di Kalimantan ya, di Kalimantan Barat gitu kan. Itu kan akan ada radius. Nah, maksimal orang tahu searching produk kita itu 200 km. Misalnya di Jogja, saya hanya bisa mencari produk di 200 km dari Jogja. Kecuali aku pindah lokasiku di Jakarta. Ya, melihat tipe pembelinya itu kayak OLX, COD dan pengennya dekat, kita yang ngalah. Ya, kita yang ngalah, bikin akun di lokasi-lokasi pembeli yang menurut data Google Trend di situ banyak yang mencari produk kita. Karena itu tadi, jangkauannya hanya 200 km dan jarang orang yang mau COD sejauh itu. Ya. Tapi kalau dikirim iya, mungkin bisa.
Kayak saya ini kan sebenarnya saya setting 200 karena saya iseng. Sebenarnya kalau COD paling saya cuma sampai Solo, Klaten, Boyolali, Magelang. Ya, misal saya beneran pengen barang itu loh ya, atau tak minta diupload di marketplace, nanti tak beli via marketplace. Nah, makanya ada dua tipe. Tergantung produknya itu kira-kira transaksinya bisa COD via marketplace atau harus bagaimana? Kirim-kirim gitu ya. Ya, makanya sebenarnya dari Facebook Marketplace ini sudah punya ekspedisi sendiri yang belum terkenal, namanya Shipper. Ya, ini ekspedisinya yang kerjasama sama Facebook, ya Facebook Marketplace itu adalah Shipper ini. Ya, dia agregator gitulah, agregator ngumpulin semua ekspedisi dan ini kerjasamanya sama Facebook Marketplace. Iya, kita yang ngalah bikin akun di titik-titik yang menurut Google Trend tadi banyak. Nanti kita tes dulu. Nah, makanya tadi ada metode ternak akun, ada metode satu akun. Ya, itu yang makanya tak kasih dua itu. Tergantung teman-teman kuat merawatnya bagaimana. Terus, nah kalau mau sistem COD, ekspedisinya ada beberapa. Ya, atau teman-teman pakai kirimin aja deh, kirimin aja. Ini juga sama. Ya. Nanti ada pilihan. Jadi ekspedisi yang bisa COD itu apa? Yang pertama, si cepat Clodio. Si cepat Clodio. Ya, kemudian yang kedua adalah SAP Express. Ya. Yang ketiga, Ninja Express. Yang ke JNT. Nah, ini tapi JNT ini harus sama Shopee kan. Ya. Pembeli kita minta order di Shopee. Terus POS dulu sempat ada, nggak tahu sekarang. Saya nggak pernah COD pakai POS. Lalu JNE. Nah, JNE itu kalau udah daftar, ya, tapi daftar dulu biasanya. Nanti ngisi data-data form. Ya. Nah, kalau saya selama ini cocoknya pertama SAP, kemudian si cepat Ninja. Kalau saya pakainya 3 itu. Ya. Dulu memang JNT sama gitu, cuma ribet gitu ya. Kalau kita harus ngarahin pembeli di marketplace gitu ya ke Shopee ya. Oke. POS ya. Ya Allah, saya tuh kadang dulu salah satu pelanggan POS juga karena produk yang bisa ngirim cairan itu cuma POS waktu itu. Ya, waktu saya jualannya obat oles-oles gitu loh. Oh iya. Nah, saya itu karena jualan oles-oles dan itu cairan, agak susah kan kalau ditanya cairan apa bukan, kita jawab bukan kan nanti jadi bohong gitu ya. Ya, yang bisa ngirim kan cuma POS. Saya ya wis kita kirimnya pakai POS. Itu. Nah, kemudian ini itu tadi tentang akunnya. Terus kita klik jual barang ya. Sebelum ke situ gini. Pembeli itu kan pakai filter ya. Filternya ada urutkan berdasarkan disarankan, terdekat, terbaru, terendah, tertinggi. Nah, sama kayak di marketplace, kita melayani. Ya, kalau cari yang disarankan berarti pastikan kata kunci, judul nama produk atau nama barangnya itu memang yang dicari oleh pembeli. Kemudian kalau dari jarak, ya udah deketin ke lokasi-lokasi yang memang pencariannya banyak. Kemudian tanggal penawaran dari yang terbaru. Nah, ini ada tombol roket ya untuk mengupdate iklan kita biar jadi yang terbaru.
ya. Atau enggak ya sering posting. Sering posting, tapi fotonya jangan sama. Judul produknya jangan sama plek. Ya, kan kita riset di kata kunci di Shopee, di Facebook Marketplace, di Bukalapak, di Tokopedia. Misal nih di Bukalapak nih ya. Ini mungkin cari barang ya, sekalian cari barang nih. Di Bukalapak itu ada inspirasi penjualan. Ya, di Tokopedia itu ada. Nah, ini yang bingung nyari barang apa nih yang laku nih. Nah, kita buka data juga nih. Nah, data. Kita buka data. Kalau Bukalapak itu di inspirasi penjualan. Nah, di sini nanti teman-teman senangnya jualan apa silahkan. Ya, misal senangnya sepeda. Selama 7 hari ini yang laku di sepeda apa? Terus teman-teman join komunitas sepeda. Nah, searching aja lah di Facebook sepeda gitu ya. Sepeda. Kemudian pilih grup. Nah, terus join nih kayak saya nih. Jual beli sepeda Yogyakarta, sepeda lipat Jogja, Bantul ya. Cuma ya kadang harus tahan godaan ini. Kalau nggak inget dompet itu rasanya pengen dikoleksi. Ya. Jadi serahkan keuangan pada orang yang tepat. Kalau nggak godaan, kalau ikut join grup, apalagi kita hobi, itu kalau nggak inget duit dan nggak inget fungsi, pengennya beli. Ya. Nah, teman-teman join ini loh. Misal aku senangnya sepeda. Aku riset produk di Bukalapak, ternyata orang banyak cari lampu sepeda misal. Terus ada pedok sepeda, ban sepeda dan lain-lain. Termasuk toko-toko yang ada di sini itu dikepoin. Ini ada transaksi 196 selama 7 hari. Itu apa aja sih? 150 apa aja? Masuk aja ke akunnya, terus cek barang-barang yang laris apa. Oh, berarti udah tahu nih sumber belinya di Bintaro Baik. Tinggal aku cari pembelinya di grup Facebook atau Facebook Marketplace. Nggak usah nyetok dulu. Pajang aja dulu kalau ada yang nanya. Berarti ada potensi. Kalau beneran transfer atau minta COD, ya silahkan di handle gitu kan. Nah, nanti dicek di lapak Bintaro ini yang laku apa. Nah, kayak gitu. Nanti teman-teman up harganya. Ya, teman-teman up harganya. Berapa yang masih wajar di harga pasaran Facebook Marketplace dan grup Facebook tentunya. Karena kan mereka juga komunitas yang menurutku aware. Iya, sebentar. Terus kalau di Tokopedia itu ada wawasan pasar. Oke. Wawasan pasar. Ini di sini ada kategori, ada daerah. Nah, misal aku pengen jualan di area Yogyakarta yang laku apa ya Mas Willy? Ternyata kosong. Kata kunci. Nah, kalau di kata kunci kita nggak bisa pilih lokasi. Berarti sedikit banget datanya orang Jogja ya. Oh, ini soalnya saya ngetik perawatan ayam. Harusnya semua kategori. Nah, oke, silahkan. Kalau yang mau live. Ya, ini 100 penuh-penuh terus ini. Ngasih tempat. Nah, ini di daerah Yogyakarta, produk yang banyak dicari ini, teman-teman. Kipas angin meja, power bank, alkohol, Samsung, Mbak. Tuh. Ya. Kok saya udah punya ini A32 ini. Google Pixel aja ya, Mbak, kalau kayak gue. Nah, ini silakan MOS USB gitu. Wah, nggak ada yang bisa menjamin, ya. Nggak ada yang bisa menjamin kalau iklan pasti laku gitu. Kalau kemungkinan lakunya dijamin, nanti mendahului yang memberi rezeki. Nggak ada yang bisa menjamin. Balik lagi, makanya
sebelum beriklan pahami organiknya dulu. Fungsi iklan itu mendorong produk kita supaya diketahui orang banyak. Ya. Nah, makanya kita riset produk dulu nih. Karena kalau produknya tepat, kita tahu ini laku, kita tahu pembelinya paling banyak di daerah mana, kita nggak ngiklan pun insya Allah nanti ada yang chatting. Nah, iya betul. Rezekinya dijamin, tapi lewat mana kita nggak tahu. Gitu ya. Kalau jualan kelas bimbel, kita kita cari bimbel. Bimbel. Kalau kompetitor ada ya, nah ini tandanya ada. Nah, bimbelnya tapi spesifik, misal baca tulis gitu ya, berhitung, tambahi pelajarannya tapi cek di sini nih, bimbel spasi A. Oh, mana? Bimbel SD, anak TK, wah anak TK udah bimbel ya. Bimbel SMP, berarti nanti kata kuncinya apa? Bimbel spasi les, kata kuncinya kan juga les. Les privat SD, tergantung ya teman-teman mau ngajarnya apa ya, jangan ditulis semua TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Padahal aslinya bisanya SD gitu, jangan dipaksain. Ya, berarti Kak sinonimnya bimbel apa? Bimbingan belajar, les, privat. Ya, berarti nama nanti ketika iklan itu judul nama produknya bimbel spasi bimbingan belajar spasi les spasi privat baru TK, SD, SMP, bla bla bla, bahasa Inggris, matematika, IPS, IPA gitu. IPS ya masih perlu bimbel ya. Saya kayaknya kok paling ya matematika ya, matematika, IPA, fisika, kimia itu yang perlu bimbel menurut saya. Setelah saya sambil nyiapin cek ternyata bagus juga. Nah kayak gitu teman-teman. Oh, Olimpiade. Nah, les bela diri bisa teman-teman. Bela diri MMA itu ada, tinggal di searching aja. Pokoknya kalau kompetitor ada yang iklan, masa iya kok dia posting di situ nggak pernah laku gitu kan, atau nggak pernah ada yang nanya. Gitu. Les bela diri, les mobil ya dan sebagainya. Ya, aku nggak bisa ngeles mas. Ya udah temennya dijual gitu kemampuannya maksudnya. Kamu iso nggak ngajari orang nyetir mobil gitu? Bisa. Ya aku dilatih sih. Tak coba nih caramu mengajar gitu. Padahal biar deal dapat pelatihan gratis gitu ya. Oh cocok tak pasarin ya. Nanti per orang aku minta misal biaya 1 kali privat menyetir mobil itu 150, pasarannya Jogja aku nggak tahu berapa. Aku 20.000 aja. Aku yang nyariin orderan misal. Kamu 130, aku 20.000. Aku di rumah aja nyariin pesanan. Nanti kontaknya ke kontak kita, kalau udah deal baru kita kasih ke teman kita. Itu misal. Oke, wah kalau tips closing ini nanti sama Mbak Nisa itu. Kalau nanti tanya di grup. Ya, kalau saya standar sih, standar. Tergantung produknya, masih jawabannya gitu. Sebentar ya, kita kembali ke materi. Kita masih ke riset produk, ini di Tokopedia ada wawasan pasar. Silahkan nanti di sini dicek. Cuma setahu saya, ini fitur untuk Power Merchant Pro. Ya, kecuali teman-teman mau repotin. Mas, buat dibukain. Bukain. Ya, ya, ya. Jual jasa. Dan jasa itu teman-teman, saingannya nggak banyak. Kecuali kalau di lokasi teman-teman itu saingannya banyak. Contoh kalau di Jogja, jasa akikoh itu cukup padat kompetisinya. Tapi catering belum. Ya, karena akikoh cukup besar pasarnya di Jogja. Nah, nanti silakan ya teman-teman daerah mana. Tadi ada yang Surabaya toh. Cek Surabaya
payu opo gitu kan. Tripod. Nah, nanti dicek ini kan bisa diklik tuh tenan payu pora iki. Atau aku nggak punya Mas modal yang murah. Nah, ini Mbak MacBook Pro M1 gitu kan. Nah, ini kalau butuh MacBook, butuh dunia per-Applean, hubungi Mbak Nisa pokoknya. Recommended ya pokoknya. Nah, ini ada Dell ya. Ada emas antam ya. USB iPhone 11 sudah turun teman-teman ya. Kalau mau upgrade dari 10R gitu kan. Saya masih. Nah, terus kalau dari harga yang murah-murah ya ini silika gel, akrilik bening ya. Nah, ini Surabaya. Ya. Oke. Gamesari ya. Wawasan pasar risetnya dari penjualan dan kata kunci. Jadi kalau yang kata kunci itu yang ini ya, yang ini kan ada produk, kali ini ada produk. Nah, ini kalau produk terpopuler itu berarti dari penjualan. Kalau kata kunci itu dari kata-kata yang diketik. Ya, cuma kalau kita pilih ke kata kunci, kita nggak tahu yang laku di lokasi mana. Sama ibu dulu. Ya, bawa ya. Salim, habis Salim. Nah, ada itu. Salim ya, mau tidur. Sini. Udah saya lagi ngajar. Ada iklan sebentar. Nah, gitu. Nah, nanti silahkan riset di sini. Ya, anak saya baru 17 bulan ini. Terus kalau di Shopee itu ada di bisnis saya. Ya, bisnis saya panduan penjualan. Kalau di Lazada ada lupa nanti namanya apa. Yes, betul, dari wawasan kata kunci dari pencarian user. Pokoknya itu tak kasih 4 tempat riset produk. Ya, selain di Facebook Marketplace, kompetitor laku atau enggak, di inspirasi penjualan, di wawasan pasar, kemudian di sini nih, ya, produk terlaris, jadi sellershopee.co.id, bisnis saya, panduan penjualan produk terlaris. Nah, nanti di sini terserah, teman-teman mau cek di kategori apa, senangnya apa, jualan itu, ahlinya apa, jualan itu, di sekitar kita adanya apa, udah jual aja. Ya, kita nggak tahu rezeki kita di mana. Yang penting coba dulu. Nah, ini produk terpopuler apa di 3 kategori yang saya biasa jual, yang lagi dicari apa. Ya, ini kategori kesehatan ini. Ada timbangan BMI. Nah, jadi teman-teman, riset di marketplace, ambil barang di marketplace, atau di offline ya, barangkali teman-teman tahu supplier yang murah di Jogja atau di lokasi masing-masing, jual di grup Facebook sama Facebook Marketplace sama OLX. Dan situs-situs sejenis itu. Ya. Caranya ada beberapa cara. Bikin fanspage dengan kata kunci. Ya, ini kan di fitur pencarian Facebook. Di fitur pencarian Facebook ini kan ada postingan, ada orang, ada foto, ada video, ada tempat, gitu kan. Ya, semua ini diisi kata kunci. Jadi bikin fanspage dengan kata kunci. Iya. Berarti ini namanya fanspage dengan kata kunci. Halaman dengan kata kunci. Posting di Facebook Marketplace di kata kunci. Ya. Saya kalau di OLX seringnya cari HP second sama motor. Motor pernah saya beli Vario itu dapat di OLX kilometer baru 13.000 atau 30.000, 30 ribuan. Harganya sangat terjangkau gitu. Nah, itu tadi ya.
itu OLX ya. Jadi setiap tempat kita bisa menara kata kunci, taruhlah kata kunci. Nama orang, bikin akunnya ada kata-kata sepedanya misal. Iya, sebagai username, sebagai di foto itu berarti nama fotonya, oleh siapa. Kalau di foto publik ini ada, nanti dicari ya. Ini ada kata sepedanya. Nah, personal branding perlu nggak tergantung goal-nya apa. Kalau belum ketemu kita mau dianggap ahli di mana, gaduh-gaduh dulu. Ya, gaduh-gaduh dulu sampai kita paling gampang. Nah, ini nggak beneran tak jual, tak tahu sih tak pakai. Nanti dicari barangnya. Masih di teras saya gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi bangun personal branding itu buat apa sih? Buat membangun percaya. Jadi mau jualan sepeda, jualan apapun, intinya orang kalau transaksi sama kita nggak ragu. Ya, tapi balik lagi, teman-teman mau dikenal sebagai apa? Ya cek dulu, paling gampang kita itu jualan apa. Kalau dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, bekerja, berwirausaha, itu paling gampang teman-teman kunut. Dari kecil sampai besar, sampai kerja, itu jualan apa yang paling gampang, hasilnya banyak, teman-teman senang. Fokus di situ. Jangan gampang ikut-ikutan. Lagi rame NFT, misal saya ikut-ikut kembaran saya, Gozali gitu kan. Ya enggak, saya fokusnya toko online. Kenapa saya enggak AdSense? Yang pertama saya dulu pernah 2011 nyoba, ternyata saya kurang istiqomah. Terus AdSense gajiannya bulanan. Terus kemudian tanpa menjelekkan ya, maksudnya saya memilih itu karena aku kurang konsisten untuk bisa update artikel maupun update video di YouTube. Nah, kenapa saya memilih toko online? Karena aku kalau ada pembeli dan itu Jogja, aku bisa COD hari ini juga. Hari ini pengiriman saya di Jogja itu 7 titik. Tapi yang ngirim tim ini karena timnya nggak libur gitu ya. Itu 7 titik. Ya. Alhamdulillah 7 titik. Kemarin saya nganter di 4 titik. Ya, karena cash hari itu juga aku dapat duit. Kalau dia bayar. Kalau enggak ya transfer. Nah, aku milih toko online itu. Apa yang bisa jadi duit cepat. Nah, baru aku udah punya tim, mungkin aku mau bangun YouTube lebih serius dan seterusnya. Terus di Shopee udah ya, mungkin diubek-ubek sendiri. Ya. Oke, sebentar. Kita akan ke situ. Ini tak bukain semua tempatku cari produk. Biar makem sisan. Gitu ya. Barangkali teman-teman itu selama ini kurang laku produknya itu bukan karena cara jualan yang salah, tapi rezekinya bukan di situ. Mungkin di situ banyak persaingannya atau gimana. Nah, ini kalau di Lazada itu ada bocoran peluang ya, teman-teman ya. Ada produk terlaris, produk paling ngetren, ya. Terus rekomendasi produk, dan biasanya di tiga ini. Cek sendiri, oke? Yang laku apa? Nah, bisa saja nih kayak saya nih Ahlul workshop yang saya cerita tadi, ikut workshop Facebook Ads, Google Ads dari harga ratusan sampai 8 juta, 800 sampai 10 juta itu bukan perkara saya nggak ngerti caranya. Tapi rezekiku kemarin itu mungkin bukan di situ. Aku pernah main barang impor. Sekarang ya main herbal gitu kan. Tapi ternyata yang gampang akun Facebookku untuk iklan kena terus gitu. 3 akun utama itu kena gitu ya. Akhirnya saya ya udahlah sing non herbal dulu gitu. Nah, itu nanti tempat-tempat risetnya ada 4, terus kita ke caranya ya dari tadi agak maju mundur. Terus kalau harga ini tadi ya resikonya pasang harga terendah, kalau 1 atau gratis banyak yang tanya doang, nanti dites.
lebih bagus yang mana teman-teman tes? Apakah dibikin gratis, dibikin Rp1, Rp2, atau dibikin real harganya? Kemudian kalau dari harga tertinggi kok aku nggak yakin ya, belum pernah nyoba, belum pernah tes. Ya, kemudian filter harga, kondisi barang, kalau baru ya baru, ya bekas-bekas. Ya, cuma ada yang unik. Nah, ini tapi nggak tahu hukumnya gimana ya. Dia barang baru tapi ngaku bekas. Gitu. Nanti teman-teman itu paham cara mainnya toko-toko. Aku sering bukan ya, masih ngecek HP, jadi saya tahu. Misal gini, dia pasang harga murah, ternyata itu harga tukar tambah. Dia pasang harga murah, pasang di barang bekas, ternyata barang baru. Nah, itu gimana? Aku nggak ngerti hukumnya piye gitu. Itu trik gitu. Tapi saya pun nggak pakai. Aku kalau bekas yang ngomong bekas, baru yang ngomong baru. Terus tanggal terdaftar ini berarti kalau iklan kita lebih dari 30 hari, berarti harus disundul pakai tombol roket. Nah, kalau tersedia, tersedia. Kalau mau posting tiap hari bisa nggak? Aku belum pernah. Ada resiko banner nggak? Nggak berani jamin. Ya, nanti silahkan disesuaikan dengan produk masing-masing ya. Nah, ini kita ngomongin filternya dulu. Tadi kan lokasi udah, kemudian filter, baru ke cara jual. Kita klik tanda jual. Ya, di sini bantuan penjual silahkan dibaca-baca ya. Terus kita menjual barang, kendaraan atau rumah, silahkan. Ini jelas bisa. Nah, kita anggap saja barang. Nah, ini lokasi ya, karena tadi kita setting di Jogja, kalau gantinya berarti tadi. Nah, ini juga diganti di sini pun bisa ya. Nah, terus nah ini yang paling penting adalah yang pertama foto, jatahnya 10. Ya. Foto utama aku biasa pakai yang di Shopee aja. Biar nggak repot. Karena foto yang di Shopee itu udah kita kasih tulisan-tulisan kayak COD gitu kan, untuk mendorong orang untuk COD. Terus BPOM, MUI, sekilo muat berapa, kayak gitu. Itu foto utama itu biasanya kalau saya masih pakai yang seperti itu. Kecuali kayak produk-produk ini tadi sepeda gitu ya. Sepeda aku foto asli dari HP gitu. Balik lagi nanti ini perlu tes dan ukur. Posting di foto apa, jam berapa, lokasi di mana, kita nggak bisa tahu ya, kecuali kita udah ngetes. Ya, maksudnya apa? Itu tadi kita mau pakai template, kita mau background putih, itu kuncinya di fase testing. Ya, kalau di Shopee kita bisa lihat kompetitor lakunya itu fotonya pakai background apa, pakai ornamen nggak belakangnya, atau produknya aja, itu nanti learning ya, silakan learning. Nah, ini kita dikasih 10. Nah, kalau mau ternak postingan, berarti 10 ini nanti dibolak-balik. Mana yang foto utama, misalnya ini foto utama A. Nanti postingan kedua, foto B, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, terus yang paling penting, setelah foto itu judul. Kecamatan ya. Cari kecamatan terdekat, gitu ya. Nah, judul ini tadi, saya ngambil dari data Facebook Marketplace sendiri. Jadi kita ngetik di sini ya. Jadi ini tadi ya, sepeda A, AA, AB, AC, AD, dan seterusnya, kumpulin. Moga-moga ada ya teman-teman programmer yang lihat Zoominar ini, aku tolong bikin no software untuk riset ini. Ya. Mbah piye carane, servernya gimana, pikiran. Aku nanti mau beli satu, insya Allah. Ya. Biar aku nggak repot sepeda A, B, C, D, E, dan F. Kemudian dari data Bukalapak sendiri juga ada teman-teman ya, di bagian bawah ini. Ya, tinggal teman-teman setting kategori apa, helm, headset, sepeda, sepeda listrik. Ya, 7 hari, 14 hari, 30 hari. Di Tokopedia juga ada tadi ya, di kata kunci. Ya.
Sesuaikan mau ceknya di kategori apa. Nah, kemudian di Shopee, di data iklanku sama di sini. Kata kunci teratas. Oh iya, scrap kata kunci udah ada, berarti aku kurang otomatis. Iya, aku tahu pakai Imacross, pakai itu ya, browsernya Chromium ya. Apa bukan Chromium, apa kemarin saya lupa. Tapi laptopku terus setelah tak install itu ya, pakai Imacross itu ya, sering nge-restart ya. Coba kasih tahu kalau ada software riset kata kunci aja. Kalau yang posting otomatis itu laptop saya nggak kuat. Padahal laptopnya ya nggak kentang loh ini ya, kalau teman-teman tahu saya postingan. Tapi nggak semua laptop cocok. Mungkin harus downgrade, maksudnya ke laptop yang lain atau PC. Coba kalau ada software riset kata kunci ya kalau bisa ada nggak yang nggak Imacross? Karena kalau Imacross itu tadi, ini laptopku ya, Keyword Planner juga boleh dipakai. Laptop itu ZenBook Duo ya teman-teman ya. Nanti teman-teman cari harganya. Itu kemarin setelah saya pasang Imacross dan browser khusus Imacross, itu nge-restart. Ya, harganya berapa? Cari aja lah, pokoknya lebih mahal daripada MacBook. MacBook Air ya, tapi bukan MacBook Pro gitu ya. Yang M1 gitu. Ini aja nggak kuat gitu. Kayak gitu ya. Nggak tahu aku nanti nyoba di PC ataupun di laptop yang lain. Nah, kalau ada yang nggak Imacross ya teman-teman. Nah, ini nanti tempat riset-riset kata kuncinya, tinggal teman-teman pakai di Facebook Marketplace. Kan ini jatahnya juga lumayan panjang. Nah, kaidahnya masih sama, ya. Kalau yang kucing-kucing kan mesti pakai simbol, kalau Iqbal. Terus yang kedua, tanpa mengulang kata yang sama. Kemudian yang ketiga, kata kunci typo tetap dipakai. Karena pun aku tadi ya kayak mencari Google Pixel, itu bisa kayak gini, aku Pixel 4XL sama 4, ya ini lihat 4XL, ini yang muncul 4XL-nya nggak pakai spasi, atau 4 spasi XL kayak gini. Nah, tahunya yang besar yang mana? Salah satunya ya data iklanku Shopee. Barangkali ada yang punya Google Pixel 4XL ya. Pengen nyoba gitu. Nah, jadi ke iklan Shopee, aku cek mana yang lebih bagus. Kalau enggak ya, dua-duanya saya pakai. Ya, misal menjual HP. Jadi yang tipe-tipe itu kita pakai. Pixel ya, Pixel 4XL kayak gini. Atau Pixel 4 spasi XL. Nah, nanti lihat di sini. Nah, ternyata lebih besar pakai spasi, tapi kalau ini tak lewatkan, aku kehilangan 380 jumlah pencarian. Misal aku punya, ini kan aku posisi nyari. Saya pun nyari sampai ke kata kunci tipe loh. Ya. Jadi aku tadi kan searching-nya kan 4XL, 4 spasi XL. Ya. Ya. Kayak gitu. Google kan nama pabriknya ya, Google Pixel 4XL. Nah, muncullah ini. Cuma ya lumayan di atas 5. Kayak gitu. Jadi itu untuk kata kunci. Kaidahnya masih sama, tanpa simbol, tanpa mengulang kata yang sama, kata kunci tipe dipakai. Makanya aku tadi agak banyak bahas riset produk karena kuncinya nggak ada tombol khusus loh teman-teman, menurut saya ya. Yang ketika itu diklik pasti kita laris nggak. Kuncinya masih sama. Produknya itu jumlah pencariannya berapa, kemudian yang ramai di kota mana, kita pasang judul apa gitu loh. Ya, tinggal nanti maintenance produknya gimana, yang nyundul pakai tombol roket itu tadi, terus dipromosikan di bos pakai Facebook Ads, atau di ternak akun tadi yang metode ternak banyak akun,
pasang akun, itu kan ada tools-tools untuk posting akun, posting dengan banyak akun gitu kan, di beberapa kota dan seterusnya gitu kan. Cuman di laptopku nggak bisa jalan, makanya aku nggak bisa praktekin itu gitu. Aku mending praktekin cara yang intinya teman-teman nggak perlu pakai tools, pakai satu akun dulu, yang penting menghasilkan dulu lah. Tahu pola satu akun nanti gampang duplikasinya. Ya, kalau teman-teman yang udah Macros ini kan udah cukup pro, sudah cukup ahli gitu. Itu kan masang kode-kodenya kalau buat newbie kan agak rumit gitu. Nah, makanya riset kata kunci, terus kemudian harga itu tadi silahkan cek di kompetitor mainnya seperti apa, kemudian teman-teman tes. Ya, kan ngupload bisa nggak hanya satu produk gitu ya. Nanti dengan foto yang berbeda, harga yang berbeda, yang paling banyak di chatting yang mana? Dengan barang yang sama. Kategori, nah ini sesuaikan dengan yang paling mendekati. Belum pernah tes sih untuk iseng-iseng naruh di kategori yang tapi kalau teman-teman mau tes silahkan. Kondisi sesuai kondisi, nah keterangan ini yang biasanya di depan ini memang harus clear ya. Misal ternyata tipe pembelinya banyak pengen COD, tulis paling atas bisa COD bla 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 via marketplace misal. Hijau, orange, dan seterusnya. Atau yang paling sering, free konsultasi. Misal. Ini kalau jualan herbal biasanya ini. Apa sih kalimat pasar kita tuh paling butuh apa? Kalau sini kan kata kunci, kalau masih sisa boleh tambahin kata-kata yang dibutuhkan. Nah, terus ini silakan sesuaikan produk ya. Tawarkan sebagai tersedia, berarti kalau produknya menjual lebih satu item, nah ini kalau itemnya cuma satu, berarti tawarkan hanya satu. Nah, label produk ini tag-nya ya, tag-nya. Saya bisa. Nah, kayak gini. Nah, SKU ini kode produk, lokasi ya sesuai tadi yang paling banyak di ini kata kunci juga bisa masuk di sini ya, tentunya pixel 4XL, pixel 4 spasi XL gitu kan. Lokasi, nah terus posting gitu aja. Jadi menurutku di situ aja ya. Bagus lah itu maintenance-nya. Coba saya buka di handphone. Di handphone, terus marketplace, kategori. Nah, ini nih. Nah, ini. Nah, di sini kan maintenance-nya ini. Ada beberapa pilihan. Hapus dan tawarkan uang ini kan dapatnya di mana? Dapatnya di sini ya. Jadi kan Facebook Marketplace, terus di sini ada keranjang belanja, ada searching lagi, ya kemudian ada gambar orang. Nah ini gambar orang. Nah kemudian di sini ada penawaran, ini kan kadang nggak jelas ya. Nah ini ya. Nah kita ada tindakan cepat. Ya beda HP lebih simpel. Nah ini bisa klik perbarui. Nah ini tadi kayak gini, klik perbarui. Nah ini biar masuk di filter terbaru itu tadi.
Ya ini tapi HP LG ku wis ora anunya. Ini juga udah nggak terjual. Ini misalnya perbarui. Ya udah. Terus kalau yang nggak muncul di situ kayak sepeda ini tadi, niatnya emang nggak tak jual sih. Itu hapus dan tawarkan ulang. Itu ya. Kan tadi nggak muncul di tindakan cepat gitu. Tergantung kalau produknya yang nggak perlu tak desain, jadi foto cuma sepeda ini ya, itu aku pakai HP. Tapi kalau yang perlu didesain, saya pakai laptop. Ya. Kalau yang produk-produk herbal itu pakai laptop karena didesain fotonya. Nah, terus setelah dihapus dan tawarkan ulang, pencet tawarkan di lebih banyak tempat. Ya pilih sesuai itu tadi. Kenapa saya minta teman-teman untuk gabung eh, di grup-grup sesuai yang sesuai hobi-hobi yang berhubungan dengan produk yang dijual itu buat nyebarin produknya lagi. Aku ulang ya, cara memperbaruinya itu di sini ini ada logo ini ya, logo orang itu diklik. Ini kan logo orang. Logo orang itu diklik. Ya, terus di situ ada profil pelapak dan kawan-kawan. Pilih tindakan cepat. Nah, di situ ada perbarui. Nah, kalau udah nggak muncul di sini, nah misal ini kan udah nggak tak jual lagi ya. Ini juga, ya ini klik perbarui. Terus kalau kita punya barang, tapi nggak muncul di tindakan cepat, di penawaran saya ini, tadi klik, misal kayak gini, nah, hapus dan tawarkan ulang, karena dia udah nggak muncul lagi di itu tadi perbarui. Nah, terus setelah itu share di grup-grup yang berhubungan dengan produk ini. Nah, seperti itu aja. Tapi kan kuncinya ada di kata kunci. Nah, kenapa yang saya jual ini pendek? Aku memang nggak niat jual. Aku cuma ngetes pasar. Gitu. Buat contoh lah, karena memang akun jualnya bukan di sini. Saya punya akun lain yang untuk jualan dan isinya grup jual beli. Provinsi Jogja. Ada satu akun itu khusus jual beli Provinsi Jogja. Nah, seperti itu aja. Nah, tinggal duplikasinya. Salah satu akun bisa duplikasi di beberapa kota. Nah, setelah kita tahu yang ramai di mana, udah fokusin aja di kota itu. Hampir sama. Di Shopee kan saya juga bilang, kalau jualan dari Jogja nggak laku, pindahkan tokonya ke Bandung, Surabaya, Jakarta, dan sebagainya. Pakai fitur gudang online. Kan ada gudang UV, gudang apa, gitu ya. Itu bisa. Ya, jadi nggak ada tombol rahasia khusus ya, kuncinya kan cuma di situ. Itu di inbox sama tim Facebook Marketplace seperti apa contoh inbox-nya? Maintenance-nya itu coba ya, teman-teman nanti pakai akun yang lain, gitu kan? Di searching. Oh, belum pernah ya di searching. Ya, di searching, di filter terbaru muncul enggak, tapi pakai akun yang lain ya. Di filter terbaru, kemudian 24 jam terakhir. Nah, ini kan udah naik tuh kan. Tapi biar netral kan pakai akun yang lain. 7 hari terakhir. Teman-teman cek itu di filternya. Kalau jarak kan kita deketin. Disarankan ini kan dari judul. Kayak gitu ya. Jadi kalau
di filter terbaru masih tayang, ya udah gitu. Tapi kalau udah nggak tayang, dipencet tadi nggak tayang, berarti dibikin baru lagi iklannya. Oh, itu standar lah, Facebook Marketplace Assistant itu udah pernah. Tapi itu kan nggak selalu manusia asli. Jadi gitu aja, nggak ada teknik-teknik khusus, tombol khusus. Kalau teman-teman kata kuncinya benar, gambarnya juga oke kan, bisa lihat deh gambar-gambar kompetitor. Tinggal filternya. Gitu kan. Nah, enggak cuma di Facebook Marketplace ya teman-teman. Tipe pembeli eh, di marketplace juga, marketplace biasa, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu tuh modelnya kayak saya, masukin keranjang hari ini, belinya bisa bertahun-tahun kemudian, karena balik lagi, urgensi produk kita itu seberapa urgensi, gitu loh, ya kan, untuk dibeli, apalagi produk hobi, ya urgent nggak sih ini dibeli, kecuali hobinya spesifik, gitu ya. Ya, itu urgent nggak sih untuk dibeli? Pertama itu. Jadi wajar. Makanya postingnya, maintenance-nya kan agak cukup diperhatikan, gitu kan. Supaya apa? Ya, kalau supaya ya udah kalau PHP ya udah cari pembeli lagi karena memang marketnya kan memang pasarnya. Nah, itu saya puluhan, 20-an keranjang saya maupun istri kan satu akun gitu. Itu nggak tak bayar-bayar gitu. Di Tokopedia ada, di Shopee ada. Belum tak bayar-bayar. Karena menurut saya belum urgent untuk beli itu. Cuma saya suatu saat akan butuh. Jadi kadang pengen tahu dari sosmed, dari YouTube, saya searching di Marketplace atau Facebook Marketplace. Kayak inilah. Saya kan lagi nyari Google Pixel 4 XL. Ya, tapi kan nggak langsung beli. Lah duitnya ya udah mana gitu. Oh no, tapi buat yang lain gitu ya, budget untuk itu gitu ya. Karena memang HP-nya segitu kah gitu kan. Saya aja udah pegang HP 3 gitu kan. Udah pegang HP itu 3 gitu. Ya, kayak gitu. Jadi mungkin suatu saat ya harganya juga masih nggak masuk di budget gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Apakah produknya itu benar-benar tipe yang harus dibeli saat ini? Kalau enggak ya ya udah santai aja, posting-posting aja. Dites di Jogja nggak worth it, pindah kota lain. Enggak juga ya. Sepeda lipat nggak 100K. Oke, kita yang main sepeda itu nggak main 100K. Apalagi Brompton gitu ya. Enggak seperti itu. Tergantung produknya ya. Ya, balik lagi kalau di pasar hobi, sepeda, touring dan sebagainya, itu enggak ada produk baru. Iya. Terus ini bahas iklan Shopee ya. Kalau iklannya yang cuma habis 2.500, kemungkinan nggak dapat posisi. Coba cek live-ku pekan lalu, itu mungkin produknya nggak dapat posisi. Ya, contohnya di sini ya, saya buka dulu. Ya, ini ya. Jadi ini kan misal ini straight, itu nggak dapat posisi. Jadi udah 2.500 masih straight, itu bisa aja biaya per kliknya itu di atas itu supaya dapat posisi. Atau kalau mau, ini tes dulu ya, dijadiin pencocokan luas dari Rp200. Nah, nanti baru kira-kira lebih banyak yang anu enggak. Tapi jangan semua kata kunci, satu aja dulu. Karena pencocokan luas itu kan resikonya bocor. Nah, ini aja dengan 500 udah posisi 1, ini pun bisa saya turunkan. Tapi dasarnya udah posisi 1, kata kunci yang nyari dikit ya cuma 7 orang. Ini kan hari ini.
gitu. Nanti nah ini bisa diturunin juga gitu. Kalau saya 500 balikin 200 pun bisa. Karena di 500 sudah posisi 1. Gitu. Sudah, nanti dicek lagi setelah turun di 200, besok posisi rata-ratanya berapa. Tayang atau enggak. Kalau masih di 1 ya udah, berarti emang kompetisi di kata kunci ini itu sedikit. Tapi kalau udah 2.500, posisinya di bawah, ya wajar dilihatnya sedikit. Ini kan disusun urut memang sebagai biar kita melihat dari yang kiri. Gitu. Ya Kak. Ya, HP-nya dual SIM ya. Saya jadinya bisa nampung 6 nomor. Jadi saya pisahkan nomor antara pribadi yang untuk anak sekolah sama anak ikut pengajian. Kan saya punya majelis taklim, saya ada yayasan gitu kan. Itu enggak saya campur. Ya, dengan ketika saya menjadi peserta pelatihan. Jadi saya punya 3 nomor pribadi, nomor untuk ikut pelatihan, nomor sebagai mentor. Yang teman-teman tahu yang 7676 itu nomor sebagai mentor. Biar enggak bingung gitu ya. Kecampur-campur kebanyakan grup WA gitu. Kayak gitu. Terus kalau iklan 0%, oh ya ini kan ada bos juga ya. Nah, fungsi bos ads-nya itu ya, Facebook ads-nya yang bos-bos itu, balik lagi, fungsinya iklan itu mendorong. Bagus atau tidaknya, ini kan ada promosikan jualan nih. Ya, kayak gini kan. Bagus tidaknya, balik lagi ini kuncinya tes. Ya, coba ini tunggu. Ini akunku yang kena suspend ya. Ini bisa semoga. Nah, ini kan kuncinya juga tes gambar dan ininya juga. Kalau gini kan kepotong. Nah, nanti dari kayak gini, teman-teman cek gitu ya. Kalau yang chatting tambah banyak, nah berarti pertahanin tuh. Secara judul dan secara gambar oke. Tapi kalau tidak, ya sudah. Berarti bisa diperbarui gambar ataupun judulnya. Baik lagi, kan kuncinya iklan itu bakalan untung atau tidak kan. Fungsi iklan bukan di situ. Fungsi iklan mendorong iklan kita supaya lebih banyak diketahui oleh pembeli. Nah, kalau memang 0, bisa dicek dahulu kata kunci, kemudian gambar, kalau nggak ada berarti lokasi. Gitu ya. Oke, silahkan, masih ada 4 menit ya, karena target kita sampai 21.30. Kini masih 3 menit. Dan mungkin ada yang belum makan malam seperti saya. Saya biar bisa makan malam. Masih bisa efektif. SKU itu hanya penamaan untuk tim kita aja atau toko kita. Misal nih, mungkin nggak akan terasa kalau produknya itu nggak banyak. Tapi kalau produknya banyak dan itu fashion, ini itu aku lagi live-nya di ruang barang ya, berantakan dengan ketahuan aslinya gitu. Nah, ini kan, ini warna apa coba? Biru kah? Iya. Nah, misal kayak gitu kan. Biru itu kan macam-macam. Ya. Iya, makanya ini kita sebut misal ada beberapa warna biru.
Nah, kalau bagi laki-laki biru ini tuh biru apa ya aku nyebutnya biru dongker misalnya. Tapi aslinya mungkin ada warna tertentu. Nah, ini kita bisa sepakati sebagai tas SKU 1 gitu kan. Nah, kayak gitu. Ini SKU itu sebagai kode produk yang hanya diketahui oleh kita dan tim untuk mempermudah tim mendapatkan memperoleh produk yang memang diinginkan pembeli gitu. Oh, pembeli pesen warna biru 1, ya, biru 1 tuh ini. Nggak usah ditanyain ini biru dongker, biru muda, biru toska. Nah, kayak gitu loh. Itu SKU namanya. Nah, SKU biru 1. Label harus diisi pakai kata kunci. Ya, jadi label itu membantu, misalnya di judul nama produk kita tuh nggak ada kata kunci itu, kita bisa masukin di label. Nah, kalau berapa kali, saya biasanya cuma sekali gitu. Ya, jadi nggak sering-sering juga. Itu tadi kita cek di filternya. Kita cek di filter, kemudian jamnya, jam mencet itu. Nah, biasanya orang-orang aktif sosmed itu jam berapa? Jam-jam segini. Balik lagi, termasuk posting di grup-grup Facebook bagusnya jam berapa? Cek aja orang itu paling banyak komen itu jam berapa. Paling banyak komen, berarti kan dia komen dagangan orang, itu jam berapa? Itu. Naikkan produk, kemudian posting. Nah, berarti kalau orang banyak searching malam ya kita luangin waktu-waktu jam segini itu untuk posting, untuk naikkan produk, dan seterusnya. Atau jam istirahat siang. Nah, itu balik lagi tergantung pasangnya teman-teman. Terus paling banyak chatting masuk di Messenger jam berapa, itu kan bisa didata. Oh, berarti aku kalau pembeli chatting itu banyak jam sekian, berarti aku postingnya jam sekian. Gitu. Nah, tergantung Mas Priyatno Nugroho produknya apa, ya boleh kalau boleh saya cek nanti japri saya ya, yang mungkin japri saya bisa di WhatsApp maupun di Facebook, Messenger, di Telegram, screenshot saya lihat dulu itu apakah kata kuncinya, apakah lokasinya, nggak bisa itu tadi kalau posting bagusnya kapan, berapa hari sekali, balik lagi di kompetisi produknya itu, ya. Itu tadi, kalau kita habis naikkan produk kan pulih itu ke atas. Di filter terbaru kan pulih, ya kan? Nah, makanya nanti dicek bisa menggunakan akun yang sama atau akun yang lain kalau kita masih tayang atau tidak. Kalau masih tayang dan di atas ya ya udah gitu loh. Kita bisa fokus untuk akun yang lain. Kita fokus ke akun yang lain, kota lain. Nah, makanya kita harus punya akun eh, untuk yang satu di Jogja, misalnya aman ya udah kita garap akun di kota lain. Google Chrome-nya banyak gitu. Iya, kalau banned ada resiko, tapi kalau ke performa tayangan itu belum pernah tahu ya kira-kira akan pengaruh ke yang lihat dikit atau enggak gitu. Karena kan ini berdasar kata kunci. Seperti itu teman-teman, sudah 9.32, nanti kita lanjut di grup WhatsApp aja kalau ada pertanyaan. Itu nomor aku yang pegang langsung insya Allah selama aku masih mampu dan cuma mungkin kadang kalau slow respon karena HP 3 itu tadi loh saya bilang HP 3 nomornya nomor 3 sebenarnya gitu kan ada. Nah, saya kadang yang membagi ya. Kalau Telegram insya Allah lebih lebih cepat karena kerjaan kami, klien-klien kami lebih banyak di Telegram. Amin gitu. Oke, oke. Ini nanti ada rekamannya ya. Ini sudah saya record, insya Allah nggak lama. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti Mbak Ninin bisa jabu ya. Telegram saya t.me.willian. t.me.willian. Ketik aja nama saya nanti ada channel saya, ada Telegram saya. Terima kasih. Silakan di
tutup. Moga-moga ada manfaatnya. Oke, terima kasih sekali Mas Willy dan teman semuanya yang udah hadir pada malam hari ini. Semoga bisa sharing kita pada malam hari ini, webinar kita pada malam hari ini bisa membantu kelancaran bisnis teman-teman semuanya. Dan Amin. Dan kita tutup webinar pada malam hari ini dengan makan malam di tempatnya masing-masing. Selamat makan ya. Maaf nih yang ngisi webinar Mas Willy, tapi yang serak suaranya kok saya ya yang habis. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya sebagai co-hostnya Nisa, dan selamat beraktivitas malam. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.